Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua dan seperti janji kami sebelumnya kita akan melanjutkan ini part Mhm. 2 ya dari kemarin kita bahas soal teror-teror terhadap para aktivis dan ini tentu saja kita supaya lebih seimbang dan bisa memahami konteks peristiwanya ya sehingga kita Betul. akan bahas dari soal komentar-komentar dari para pejabat dan kemudian bagaimana penyikapan pejabat terhadap kritik-kritik yang ada ya. Dan seperti biasa kami temani Anda bersama saya Hersuno Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai teman-teman lagi. Yuk kita lanjutkan diskusi Hmm, yang kemarin ya. ya, ya soal ini saya memang melihat ada pernyataan-pernyataan memang sudah cukup lama sih Mbak Agi dari pejabat di Mhm. pemerintahan yang kelihatannya mungkin mereka merasa saya nggak tahu terganggu atau jengah dengan kritik-kritik yang ada gitu ya. Iya. Misalnya mulai dari Sekap, kemudian Kepala Staf TNI Angkatan Darat, bahkan Panglima Mhm. TNI juga ya yang menjelaskan Mhm. soal ini. eh, karena mungkin buat mereka merasa kayak kami udah kerja keras kok masih saja dianggap kami nggak kerja. Kira-kira kan itu narasinya ya, jangan dianggap bahwa negara tidak hadir kan begitu karena nuansa apa narasi itu sangat kuat gitu. Oke, tapi mari kita bahas soal itu dan apakah benar seperti itu dan kemarin kan kita juga membahas soal teror itu kita belum tahu siapa sebenarnya yang melakukan teror. Jadi tentu saja kalau tanpa bukti yang kuat kita nggak bisa dong langsung menuding saja. Oh ini pasti pemerintah yang melakukan. Dalam situasi semacam ini kan bisa saja situasi semacam ini juga dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok politik, kelompok-kelompok kepentingan lain yang ingin mendelegitimasi pemerintahan kan gitu Mbak Agi. Iya, jadi memang bisa saja ada banyak skenario ya Mas Ya. Hersu. Skenario yang pertama yang paling awal terbentuk adalah karena mereka mengkritik pemerintah, Yes, oke begitu. itu pasti itu, Jadi ya pasti itu pasti itu yang yang muncul pertama tuh muncul ya. itu. Hmm, hmm, Mhm. hmm, Jadi selain karena penanganan pemerintah kurang cepat hmm, gitu, lebih dulu hadir apa para aktivis apa dan sebagainya, hmm, penggalangan dana dilakukan dengan cepat oleh para aktivis dan sebagainya begitu. Terus kemudian juga, juga pernyataan-pernyataan di aha, awal pada saat aha, bencana itu terjadi ya, yang diberikan oleh kepala BNPB begitu dan hmm, juga sikap yang kurang empati yang yes, diperlihatkan oleh anggota kabinet seperti eh, ketua ketua umum PAN begitu ya Zulkifli Hasan hmm, dan kemudian juga pernyataan sembrono dari Menteri SDM yaitu Bahlil yang mengatakan bahwa malam ini atau besok itu semuanya 97% atau 93% listrik sudah akan nyala dan ternyata berminggu kemudian bahkan hmm, sampai sekarang hmm, itu kan boro-boro 93% begitu hmm, ya. hmm. Jadi mereka tidak melihat kondisi atau yang ada di benak mereka itu bahwa itu tidak separah itu begitu. Iya, Padahal orang sudah ya, berteriak-teriak itu sangat parah dan sangat iya, luas begitu iya. kebencanaan. Kemarin kan sebenarnya kita sempat bahas ya ketika ribut-ribut soal 93% ternyala tapi ternyata belum dan itu kan kemudian membuat Bahlil juga harus minta maaf karena sebenarnya menurut saya lebih pada cara komunikasinya yang kita khawatirkan mereka Betul. ini lebih pada Mhm. ABS asal Bapak senang saja Pak Prabowo dan itu Mhm. kan berbahaya kalau Mhm. Pak Prabowo dapat laporan yang tidak benar kan judgementnya juga jadi nggak benar kan gitu. Padahal sebenarnya dalam kondisi seperti sekarang, kalau mereka komunikasinya lebih benar, meskipun listriknya belum menyala, meskipun baru berapa persen saja, tapi mereka mengkomunikasikannya dengan benar, orang nggak akan marah kan gitu sebenarnya Mbak Aki ya. Betul. Karena paham Betul. ya Mhm. dampak kerusakannya itu luar biasa sekali, nggak mungkin hanya dalam waktu hitungan jam dan kemudian itu sudah 93% karena Mhm. infrastruktur listrik itu dari tower-tower itu kan banyak bertumbangan dan Tumbang iya sudah iya dan hilang. untuk Iya, mendatangkan itu kan juga tidak mudah gitu karena sampai kemudian betul. apa digunakan eh apa ya yang model kayak belalai itu apa sih yang untuk namanya apa itu digunakan alat-alat itu untuk sementara jadi tower gitu loh Mbak Oh apa iya, namanya iya, betul. Seperti eskavator atau apa begitu yang eskavator ya iya, eskavator ya. heeh. Itu Yang setinggi mungkin gitu, ya kemudian dipasang begitu ya. mm, Dan selain itu juga genset ya mau butuh ya berapa genset mm, begitu. mm, mm, mm. Dan genset juga mememerlukan bahan bakar dan ketika Yes itu ya langsung ya seketika ketika bencana terjadi bahan bakar itu kan ya hampir lenyap begitu. dan Kalau senyap pun ada, mm, didistribusikannya juga sulit ya. gitu dengan medan yang seperti itu. Jadi memang kalau kita lihat ini komunikasi komunikasi pemerintah itu memang suara itu ya Pak Prabowo kan
kemarin juga bicara soal bantuan asing yang katanya Indonesia masih kuat, dan kemudian soal soal status bencana nasional itu menjadi kontroversi itu ya Mbak Agi, dan itu yang kemudian banyak sekali muncul suara-suara kritik karena melihat apa yang terjadi di lapangan, kan itu yang terjadi ya. Dan kemudian kan kita ingat bagaimana waktu itu Seskap Teddy ya, ketika dia memberikan penjelasan dia mengingatkan soal itu gitu juga. Pak Maruli ya, Kasat, mungkin bagusnya kita anin dulu Pak, kita simak dulu ya pembicaraan mereka berdua supaya kita bisa sedikit menganalisis atau sedikit mendapat pemahaman lah gitu ya. Jangan menggiring-giring seolah pemerintah tidak kerja, petugas-petugas di lapangan tidak kerja. Kalau ada di antara saudara-saudara yang dianugerahkan Tuhan punya pengaruh, entah itu kecil atau besar, dan punya kemampuan untuk berbicara panjang lebar, gunakanlah dengan bijak. Bukan sebaliknya, memperrumit. Sampaikan pernyataan dan pertanyaan yang bijak. Jangan menggiring-giring seolah pemerintah tidak kerja, petugas-petugas di lapangan tidak kerja. Di sini semua butuh kerjasama, kekompakan, energi positif. Banyak kok yang datang, betul-betul niat bantu, sampaikan ke petugas, Pak di sana kurang, di sini kurang. Ayo kita sama-sama Pak, saya ada ini, kayak gitu. Kalau niat bantu, ayo sama-sama, hibur warga. Timbulkan optimisme. So, I also take this opportunity to urge our media colleagues alike to expose how we work as we all work. Like this, if there are shortcomings, there are certainly many shortcomings. Please inform us of those shortcomings. Don't expose them through the media. I feel sorry for our members. 3 of my members have died. There are 2 families where the husband left home and the family is devastated by the loss of his wife and children. So we also need the support of our members. I think our other members also need support. So if you see something, please inform us. Problems like this won't be resolved by crying. We must work together. We must all be united. We must be united. We need to be. I feel sorry for those affected by the disaster. The condition is indeed complicated. You may not understand how difficult it is for them. If we accommodate what they say, there are many shortcomings. If you correct us, there are many shortcomings. So let's work together to give strength to those affected by the disaster. Give strength to us who work. Yes, don't be sad. Those members have worked day and night, but they say they didn't give this direction. How would you feel in that position? Not me. My members got caught in the rain in the middle of the night and they formed like that. Then they said they were slow. So please, let's do things like this. We must be united as a nation. Your role, media, is extraordinary. Raise public morale. Raise those of us who work, not our members. So that's probably my appeal. Clear ya Mbak, baik pernyataan dari Seskap maupun dari Pak Kasat Maruli tadi yang menyatakan dia kalau bisa jangan disalah-salahkan pemerintah lah, agak dianggap pemerintah, kalau bisa ya laporkan pada kami lah katanya gitu, jangan ngomong di media sosial. Tapi kan eranya sekarang memang era media sosial, dan era media sosial sekarang paling gampang kan untuk mengkomunikasikan ini, apalagi kalau kemudian banyak sekali saluran-saluran yang ke pemerintah, apalagi kepada presiden tersumbat gitu. Iya, seperti kita lihat ya, Maruli ini mengatakan bahwa Pak Jenderal mengatakan bahwa kalau ada hal kekurangan pasti banyak kekurangan. Tolong informasikan kami kekurangan itu, jangan diekspos lewat media. Ya Pak, kalau seandainya mau seperti itu, Bapak mau membungkam juga netizen yang di Malaysia. Ini netizen tidak hanya di Indonesia loh. Netizen di Lebah, bahkan Mahathir Muhammad sudah melihat belum pernyataan dari Mahathir Muhammad. Seorang Mahathir Muhammad meminta masyarakatnya, warga Malaysia,
ikut membantu apa yang ikut membantu tangga bencana yang ada di Aceh. Jadi Mahathir ini mengatakan bahwa Malaysia itu membantu kita, Aceh itu membantu kita. Karena adanya Aceh maka kita selamat. Jadi semenanjung Malaysia, dari dia memaparkan letak geografisnya begitu Mas Hersu, bagaimana angin itu datang, bagaimana apa dan sebagainya, yang seharusnya seperti dulu juga tsunami begitu, arah dari gelombang yang datang dari lautan luas itu, dengan adanya Aceh maka kemudian Malaysia selamat ketika tsunami. Begitupun sekarang angin siklon dan sebagainya, fenomena alam itu, perubahan iklim itu yang terjadi saat ini itu, Aceh itu menjadi semacam pelindung bagi daratan Malaysia yang ada di berhadapan dengan Aceh. Itu dinyatakan betul oleh Mahathir, sehingga dia mengatakan berterima kasih kepada walaupun itu terjadi secara alami ya, dan iya, dibuat oleh Allah begitu ya, kita sebagai orang beriman, tapi dia mengatakan bahwa ya itu Aceh berkorban untuk kita sehingga kita harus membantu mereka begitu. Mereka saudara kita dan sebagainya. Jadi, dan juga kritikan-kritikan dari media Malaysia terutama ya, yang mengatakan bahwa bantuan kami ditolak, bahwa mereka tidak menginginkan bantuan dari luar. Tapi toh terakhir ini Aceh terutama itu kan sudah membuka diri ya Mas Hersu, walaupun mungkin saya tidak tahu secara resmi itu dibolehkan dari pusat atau tidak, tapi yang jelas bantuan dari luar itu banyak masuk begitu. Jadi ya memang apa yang dikatakan oleh Pak Maruli ini bukan pola komunikasi yang strategis. Itu tidak mungkin. Semua negara pun seperti itu. Ketika ada gempa di Jepang dan kemudian semua menyorot bagaimana Jepang menangani gempa itu, dan kemudian ketika gempa itu bisa orang-orang makin banyak yang bisa ditolong, kan ada masa kritis hanya sekian jam mereka tidak dikerahkan peralatan berat, tidak dikerahkan orang-orang yang ahli, maka mereka hanya bisa bertahan misalnya 24 jam. Manusia bisa bertahan tanpa air bisa berapa jam, tanpa minum berapa jam, tanpa makan berapa jam, itu kan sudah ada di dalam skenario tangga bencana, sehingga orang menghitung. Jadi tidak hanya masyarakat Indonesia, orang-orang di Jakarta, orang-orang mau di Sumba, banyak orang Aceh begitu. Dan kalau seandainya saudara mereka tertimpa bencana, bagaimana mereka nggak worry begitu? Mereka pasti mengikuti detik demi detik begitu. Di WA grup saya Mas Hersu banyak teman-teman, mau teman kuliah, teman sekolah, kerabat, teman wartawan juga begitu, yang pada saat awal-awal sepekan pertama itu siang malam tuh nggak berhenti itu WA. Jadi nggak bisa orang kemudian jangan di-upload tapi kemudian bicarakan kepada kami, apalagi saluran kepada pemerintah juga ya mohon maaf aja, selama masa tangga bencana ini kan, misalnya Seskap Teddy berbicara, sebetulnya ada yang lebih berwenang. Ini BNPB malah justru tidak berbicara, tidak seperti halnya di bencana-bencana yang lain begitu. Dan kemudian juga masih ada Prasetya Hadi sebagai Mensesnek, juga masih ada Anggaraka Prabowo begitu sebagai jubir pemerintah juga begitu. Apalagi kalau kemudian berbicaranya banyak sekali yang mengkritik juga cara berkomunikasi dari Teddy yang dianggap sebagai masih bagusan anak mahasiswa, masih bagusan para influencer dan sebagainya begitu. Ya, itu yang sebetulnya terjadi sih. Betul kata Mas Hersu, ini cara berkomunikasi dari pemerintah. Dan coba ya, saya melihat ini Mas Hersu, salah satunya yang saya suka ini dari Harian Kompas. Dari Harian Kompas ini dia membuat tulisan ya seperti ini, unggahan di Instagramnya. Judulnya adalah Teror di Akhir Tahun Bagi Warga Negara. Alarm bahaya di tahun depan. Masyarakat sipil dan jurnalis yang bersuara kritis terhadap penanganan bencana di Sumatera diteror. Menjadi penutup tahun yang suram bagi iklim demokrasi kita. Ini sebuah telaah di akhir tahun ya. Atau sikap itu ya, sikap resmi dari Kompas ya. Jadi itu. Ya, sikap resmi dari Harian Kompas ini. Teror di akhir tahun bagi warga negara. Alarm bahaya di tahun depan. Ya. Menjelang pergantian tahun terjadi teror sistematis kepada warga negara yang bersuara kritis. Kemudian menampilkan gambar ayam yang dikirim kepada Iqbal Danamik,
Damanik, yaitu aktivis dari Greenpeace. Rumah manajer kampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, mendapatkan kiriman bangkai ayam pada Selasa, 30 Desember 2025, hanya 2 hari menjelang pergantian tahun. Ya. Bangkai ayam itu ditemukan di teras rumah pada Selasa pagi tanpa pembungkus apapun. Teror dengan cara serupa dan pesan nyaris sama juga dialami pembuat konten asal Aceh, Sherly Anavita. Dalam unggahan video di akun Instagram resminya, Sherly Anavita, ia menyampaikan teror berupa pesan ancaman ke nomor pribadi dan akun media sosialnya berhari-hari. Sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengeluarkan pernyataan agar media tidak memberitakan kekurangan pemerintah. Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya meminta media fokus pada berita positif dan tidak menggiring opini seolah pemerintah tidak bekerja. Menurut Ketua Umum Aliansi Jurnalis Indonesia atau AJI Indonesia, Nani Afrida, pernyataan 2 pejabat tinggi tersebut juga bisa memicu terjadinya praktik swasensor seperti yang terjadi belakangan ini. Ya, kita merasakan itu, sangat merasakan itu. Kadang sudah diunggah di take down gitu ya, dengan sendirinya gitu. Media akan takut menyampaikan kritik, bahkan menarik pemberitaan yang kritis terkait penanganan pasca bencana. Akibatnya, publik tidak akan mendapatkan informasi yang sebenarnya. Serangkaian peristiwa ini tidak boleh dinormalisasi karena bisa menjadi alarm berbahaya bagi demokrasi. Jika hal ini terus dinormalisasi tahun-tahun ke depan, bakal makin suram bagi iklim demokrasi dan kehidupan masyarakat sipil. Iya, dengan peringatan, dan yang memperingatkan itu adalah Seskap Teddy, walaupun dia ini letnan kolonel, bukan jenderal seperti Maruli, tapi dia adalah orang yang melekat kepada Prabowo. Yes. Segala sesuatu harus lewat Teddy. Dan sepertinya orang di sekeliling Prabowo pun sangat hormat kepadanya. Dan menariknya sekarang dia rupanya mulai diperankan ya untuk komunikasi publik ya, karena dia dalam banyak kesempatan, terutama dalam soal bencana ini, dia menjadikan penjelasan kepada publik. Jadi kelihatannya mulai naik kelas ya, bukan hanya perannya bukan hanya nempel di Pak Prabowo, tapi juga mulai mengkomunikasikan Pak Prabowo. Dan sebenarnya kalau lihat posisi Teddy yang sangat dekat dengan Pak Prabowo, harusnya dia bisa jadi komunikator yang bagus loh Mbak Agi, karena berarti apa yang dia harusnya A1 lah gitu istilahnya ya, jadinya ya. Dibandingkan menteri-menteri yang lain, dia itu lebih, sebenarnya dia lebih punya kapasitas yang bisa menjelaskan apa yang dipikirkan oleh Pak Prabowo. Tapi tentu komunikasinya harus dengan cara yang bagus, bukan kemudian karena bagaimanapun juga orang akan melihat apa yang disampaikan oleh Teddy ini ya apa yang dipikirkan oleh Pak Prabowo kan gitu. Iya, tapi masalahnya Mas Hersu, pandangan publik, penilaian banyak orang yang melihat Teddy ini apa ya, terlalu cepat begitu, terlalu cepat naik. Tanpa dia punya pengalaman, pengalamannya selama bertahun-tahun adalah sebagai ajudan begitu kan. Dia tidak ada pengalaman di pemerintahan apa dan sebagainya, tapi tiba-tiba menyandang jabatan prestisius yaitu sekretaris kabinet yang sebelumnya itu disandang oleh orang-orang yang memang kita tahu latar belakangnya pernah berkecimpung di mana saja begitu, dan seharusnya itu bisa di-counter oleh Teddy dengan narasi yang bagus gitu. Dengan narasi yang tidak, kalau orang menyebutnya sebagai baper, kalau netizen menyebutnya Mas Hersu. Dan penggunaan kalimat dan diksinya begitu dirasa belum matang. Karena ketika Teddy menyampaikan, ini kalimatnya seperti ini. Jadi, kalau ada di antara saudara-saudara yang dianugerahkan Tuhan, punya pengaruh, entah itu kecil atau besar, dan punya kemampuan untuk berbicara panjang lebar, gunakanlah dengan bijak, bukan sebaliknya memperumit. Ini siapa? Punya kemampuan besar, entah itu kecil atau besar, sudah pasti. Ini era media sosial, yang dimaksud adalah para influencer. Gunakanlah dengan bijak, bukan sebaliknya memperumit. Nah, sampaikan pernyataan dan pertanyaan yang bijak. Jangan menggiring-giring seolah pemerintah tidak kerja. Nah, pemerintah sendiri kerja atau tidak? Kalau saya melihat sih pemerintah kerja. Tapi yang dilakukan oleh pemerintah karena dahsyatnya kebencanaan itu menjadi kurang terlihat. Karena harus dibagi di 3 wilayah.
Bayangkan, dan 3 wilayah itu semuanya memiliki daerah-daerah yang terpapar sangat parah, dahsyat, sangat dahsyat. Dan sebetulnya Mas Hersu itu bisa diukur kalau seandainya penanganannya itu cepat. Ketika misalnya seperti ketika Pak Prabowo ke Pakistan dan kemudian melanjutkan itu ke Rusia, seorang pemimpin pergi keluar, saya tidak tahu atas nasihat siapa begitu ya, karena itu memang sudah direncanakan jauh hari. Tapi kan tidak begitu penting acaranya di sana ternyata. Nah, kalau seandainya seorang pemimpin pergi, itu seharusnya memang sudah bisa ditangani, tidak ada yang meninggal lagi, tidak ada kematian lagi gitu. Kecuali yang memang mayat-mayat yang kemudian baru bisa digali apa dan sebagainya baru ditemukan. Tapi seharusnya mereka yang sakit apa sudah bisa ditangani begitu. Tapi ternyata kan tidak. Ternyata jumlahnya yang tadinya 600 menjadi 700, 800, 900, 1000, dan kemudian sekarang sudah 1000 lebih, 1090 katanya. Jadi artinya memang tanggap bencana itu memang tersendat-sendat, tidak mulus begitu jalannya, dan kebanyakan malah justru dilakukan oleh yang muncul di media justru dilakukan oleh para influencer tersebut begitu. Ya, oke. Jadi memang saya kira soal komunikasi itu yang penting dipikirkan kembali, dan tapi sebenarnya kan apa yang dikomunikasikan itu mencerminkan apa yang dipikirkan, dan itu juga merupakan sebuah policy juga kan, jadinya begitu kita pikirnya kan. Nah, apakah polisinya itu kemudian berubah atau berwujud atau berpanjang menjadi teror? Itu kan yang menjadi pertanyaannya. Ya, Ini ada orang di atas yang Pak Maruli mengatakan demikian, Pak Prabowo mengatakan demikian, Teddy mengatakan demikian. Apakah kemudian ada komando? Kalau saya ada komando, itu jelas pemerintah tidak bijaksana. Saya justru melihat apakah ada orang-orang tertentu, pihak tertentu itu yang dia. justru mewujudkan atau mengamplifikasi atau mengartikan pernyataan tersebut dengan cara membungkam mereka yang memiliki pengaruh yang dikatakan oleh Teddy tadi. Bungkam saja mereka begitu. Susah-susah amat begitu kan. Iya, iya. Nah, ini Makanya kan itu. jadi makanya orang bilang, ya kita back to Orde Baru, kembali kepada Orde Baru begitu. Iya, di Orde Baru kan kita tahu juga Mas Heru. Ini kalau saya melihat sih ini bukan instruksi dari Prabowo, jelas ya. Bahkan mungkin ada beberapa skenario juga yang mengatakan bahwa jangan-jangan ini justru untuk menjatuhkan Prabowo, untuk memburukkan nama Prabowo. Karena secara Prabowo ini memiliki latar belakang soal penculikan, kasus penculikan yang tidak hanya dibawa di secara nasional masih sering disebut, tapi di internasional pun juga itu masih sering dimention soal itu. Jadi alangkah nggak strategis atau ya, alangkah lucunya kalau seandainya hal seperti itu kemudian diteruskan cara-cara seperti itu. Saya rasa Prabowo tidak akan membuat hal itu, tapi orang di sekelilingnya gitu, siapa tahu, karena kita juga tahu di sekeliling Prabowo juga tidak semuanya orang Prabowo, ada orang titipan-titipan juga begitu Mas Hersu. Dan para influencer ini seperti misalnya Doni, seperti misalnya Firdian, seperti yang lain-lainnya juga itu adalah termasuk yang cerewet, yang sangat kritis terhadap Jokowi, terhadap kebijakan-kebijakan Jokowi di masa lalu. Ya. Dan kadang juga nyentil juga soal ijazahnya begitu. Tapi selain kedua orang ini, Pak Panglima TNI kan juga menyampaikan statementnya, Mbak Agi kan? Iya, Panglima TNI. Panglima TNI, iya kan? Juga ada statementnya kan berkaitan dengan bencana ini? Iya, ada statementnya. Saya tidak bisa mengutip secara ini ya begitu. Tapi dia mengatakan bahwa semuanya itu sudah hampir sama seperti tadi. Dia menceritakan soal pembangunan jembatan apa dan sebagainya begitu. Jadi memang sekian ribu prajurit TNI sudah dikerahkan. Bahkan juga ada yang kelelahan gitu, dan kemudian juga ada yang sampai meninggal dunia gitu. Jadi memang sudah dikerahkan dengan sangat masif. Itu pernyataan dari Panglima TNI. Kita tidak menafikan itu kan. Memang itu soal itu kan juga disampaikan oleh Pak Prabowo. Tentu kita menghormati. Apalagi hari ini kan misalnya hari ini kemarin ya kalau nggak salah Pak Prabowo kan dilaporkan berapa uang saku para prajurit yang ada di situ, dan Pak Prabowo kemudian menyatakan itu bukan uang saku lah, itu uang
Tapi angka itu nggak yang memang tidak memadai lah katakanlah gitu, dan kita tahu memang tentara itu tugasnya seperti itu ya, mereka kalau pemerintah kalau komandannya perintahkan mereka nggak babi bu jalan lagi gitu, yang itu kita tidak nafikan sebenarnya gitu, tapi kan bukan itu yang dipermasalahkan kan sesungguhnya, tapi lebih pada ketika peristiwa-peristiwa itu muncul terjadi dan kemudian responnya dan juga narasi-narasi yang muncul dari pemerintah itu sebenarnya yang dipersoalkan. Itu, betul. Narasi-narasi dari orang yang seharusnya membuat nyaman, memberikan harapan, begitu kan Mas Hersu, dan bukan konten untuk pencitraan. Seharusnya itu, begitu. Jadi memang ada beberapa yang membuat masyarakat itu ilfeel. Terus kemudian janji yang seharusnya misalnya soal listrik, soal air, dan sebagainya, soal jalan, begitu dikatakan sudah terhubung apa dan sebagainya, tapi ketika dilihat di lokasi, ya mobil memang bisa lewat, tapi mobil tertentu misalnya, dan orang tidak bisa dengan mudah begitu, apalagi nggak ada kendaraan di sana. Untuk satu orang misalnya di lokasi pengungsian, di situ tidak ada dapur umum, belum ada begitu ya. Pengungsiannya pun mereka tendanya mereka buat sendiri, mereka harus berjalan sekian kilometer ke dapur umum apa dan sebagainya, itu kan terpotret kemudian terungkap oleh mereka yang memiliki kamera di lapangan begitu. Dan sementara narasi dari pemerintah semuanya sudah tertangani, semua sudah ini, semua sudah itu begitu. Jadi memang lagi-lagi dari awal pengakuan bahwa kami butuh masyarakat. Kami butuh kerja kalian semua, kami butuh semuanya bekerja untuk ini gitu. Jadi mungkin pembangunan sementara karena Agus Harimurti Yudhoyono Menko Infrastruktur berkeliling mungkin pembangunan di tempat lain untuk sementara itu seperti berhenti karena semuanya dari provinsi-provinsi kan juga mereka menghimpun dana donasi dikirim ke Aceh, ke Sumatera Barat, ke Tapanuli, ke Sumatera Utara begitu. Jadi pengakuan saja bahwa ini tidak bisa serta-merta dikirim seperti ini gitu. Baik alat berat, baik duit, baik makanan gitu. Justru semuanya harusnya disatukan sih Mas Herti. Jangan iri kepada influencer ya. Saya kira ini penting untuk kita garis bawahi ya, dan terutama apalagi teror. Kalau toh betul itu misalnya ada teror-teror dari elemen misalnya level di bawah gitu yang kemudian menafsirkan sikap dari pimpinannya salah, tolong dihentikan gitu ya, Mbak Agi ya, teror. Tapi kalau kemudian ternyata ada kelompok-kelompok yang memanfaatkan situasi untuk mendelegitimasi pemerintahan dan situasi sekarang, ya polisi harus segera bertindak karena kita tahu ini terornya terlalu telanjang. Dan kemudian buzzer seperti misalnya Firdaus Oibowo ya, ini salah satu Termul karena dia sendiri mengatakan dia mendirikan ormas relawan Termul untuk Jokowi, untuk membela Jokowi, kemudian muncul membuat narasi begitu tentang ini bahwa DJ Doni itu pasti itu dibuat oleh dia sendiri waktu itu dan sebagainya. Lah ini ya sebenarnya play victim begitu. Ini biasanya hal seperti ini kemudian disebarkan oleh buzzer, diamplifikasi seperti itu, disebarkan sehingga kemudian ya biasalah yang kejadiannya seperti itu Mas Hersu. Nah, hal-hal yang seperti ini nih, ini polisi harus bertindak cepat gitu ya. Oke, Mbak Agi, kita akhiri perbincangan kita. Ketemu lagi insya Allah di episode berikutnya. Kami mohon pamit. Saya Hersu Budang Arif. Dan saya Agi Beta. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.